Saya di sini akan mempresentasikan mengenai teori akomodasi. Jadi, teori akomodasi ialah di mana seseorang akan menyesuaikan pembicaraannya, pola vokal, serta tindakan untuk mengakomodasikan lawan bicara. Karena terdapat perbedaan budaya yang muncul pada seseorang, yaitu seperti aksen kecepatan bicara, norma keteraturan berbicara, intonasi suara, dan lain-lain. Dalam teori akomodasi komunikasi, saat proses komunikasi dan interaksi berlangsung satu sama lain, setiap individu berhak memiliki pilihan bagaimana mereka beradaptasi. Selanjutnya, sejarah teori akomodasi. Teori akomodasi adalah teori komunikasi yang dikembangkan oleh Howard Gilles. Teori ini menyangkut perubahan perilaku yang dilakukan orang untuk menyelaraskan komunikasi mereka dengan pasangannya dan sejauh mana orang menganggap pasangannya selaras dengan mereka. Dasar teori ini terletak pada gagasan bahwa orang menyesuaikan atau mengakomodasikan gaya bicara mereka satu sama lain. Teori ini berkaitan dengan hubungan antara bahasa, konteks, dan identitas. Ini berfokus pada faktor antar kelompok dan antar pribadi yang mengarah pada akomodasi, serta cara kekuasaan makro dan konteks mikro mempengaruhi perilaku komunikasi. Akomodasi biasanya dianggap antara pengirim pesan dan penerima pesan, tetapi komunikator juga sering mengakomodasi audiens yang lebih besar, baik itu kalau sekelompok orang yang menyaksikan interaksi atau masyarakat pada umumnya. Lalu, asumsi dasar teori akomodasi. Yang pertama, persamaan dan ketidaksamaan dalam berbicara dan berperilaku pada semua percakapan. Yang kedua, cara kita mempersepsikan pembicaraan dan perilaku orang lain menentukan bagaimana kita mengevaluasi percakapan kita. Yang ketiga, bahasa dan perilaku memberikan informasi tentang status sosial dan keanggotaan kelompok. Dan yang keempat, akomodasi bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian dan mengarahkan proses akomodasi. Lalu selanjutnya, ragam cara beradaptasi. Yang pertama, konvergensi, yaitu komunikator beradaptasi dengan kecepatan bicara, jeda, senyuman, tatapan mata, perilaku verbal, dan nonverbal lainnya. Lalu yang kedua, divergensi, yaitu dalam mengakomodasikan lawan bicara, mereka akan tetap mempertahankan identitas sosial mereka. Lalu yang ketiga, akomodasi berlebihan, yaitu langkah yang berlebihan dalam melakukan akomodasi. Lalu selanjutnya, macam-macam akomodasi berlebihan. Yang pertama, akomodasi berlebihan sensoris, yaitu beradaptasi dengan lawan bicara yang memiliki kemampuan terbatas. Yang kedua, akomodasi berlebihan ketergantungan, yaitu pembicara menempatkan pendengar pada status yang lebih rendah. Yang ketiga, akomodasi berlebihan intergrup, yaitu pembicara menempatkan pendengar dalam kelompok budaya tanpa mengakui keunikan dari individu. Selanjutnya, contoh kasus. Jion adalah mahasiswa Universitas X yang merupakan pindahan dari Korea. Meskipun baru 1 tahun di Indonesia, Jion sudah mulai sedikit fasih berbahasa Indonesia. Tetapi ia masih kesulitan dengan berbahasa Indonesia. Sedangkan Tian adalah mahasiswa Universitas X yang berasal dari Jawa. Ia menyukai Jion sejak pandangan pertama. Namun, perbedaan selanjutnya adalah Jion yang beragama Kristen, sedangkan ia seorang Muslim. Tian yang merupakan senior di Universitas X berusaha berkenalan dengan Jion dengan cara mengobrol mengenai kampus, dan ia mendekati Jion dengan cara menggunakan bahasa Inggris serta beberapa kosakata Korea. Jion dan Tian adalah fans idol grup Korea, sehingga Tian dan Jion menjadi mudah akrab melalui pembicaraan idol grup Korea tersebut. Namun, pada suatu hari, Jion menjauh dari Tian karena ia tidak sengaja membahas tentang agama. Akhirnya, Tian mengerti bahwa Jion tidak suka jika ia membahas mengenai agama. Untuk kembali mendekati Jion, ia mencari tahu yang disukai dari wanita Korea dan mencari referensi dari kakaknya yang pernah
kuliah di Korea serta mencari tahu melalui internet. Ternyata, wanita Korea menyukai laki-laki yang menggunakan bahasa yang sopan dan ramah. Setelah Tia mengetahui hal tersebut, ia mengajak Jion berkencan. Sebelum Tian menemui Jion, ibunya mengatakan bahwa ia harus membayar kencannya tersebut karena ia yang mengajak Jion untuk berkencan. Pada malam itu pula, akhirnya Tian menyatakan cintanya kepada Jion. Jion pun menerima cinta dari Tian. Meskipun berbeda agama, Tian berjanji akan tetap menghormati Jion dan berharap Jion bisa menerima ia apa adanya serta percaya kepadanya. Selanjutnya, bagian pembahasan. Dalam kasus ini, Tian berusaha mengakomodasi Jion. Sesuai dengan pengertian akomodasi sendiri, Tian berusaha memodifikasi perilakunya untuk bisa berkomunikasi dengan Jion. Berdasarkan asumsi dasar yang pertama, persamaan dan ketidaksamaan dalam berbicara dan perilaku pada semua percakapan. Dalam kasus ini, Tian memiliki kesamaan latar belakang, yaitu sama-sama fans idol group yang sama, sehingga Tian memiliki pengalaman ketika berbicara dengan sesama fans idol grup tersebut. Lalu, berdasarkan asumsi dasar yang kedua, cara kita mempersepsikan pembicaraan dan perilaku orang lain menentukan bagaimana kita mengevaluasi percakapan kita. Di sini, Tian memiliki persepsi seperti Jion. Ia sensitif ketika membahas mengenai agama, sehingga Tian dapat mengevaluasi bahwa ketika berbicara dengan Jion, tidak perlu membahas tentang agama. Lalu, bahasa dan perilaku memberikan informasi tentang status sosial dan keanggotaan kelompok. Tian mencari tahu informasi orang Korea melalui kakaknya dan internet untuk mengerti Jion lebih dalam. Akomodasi bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian dan norma mengarah proses akomodasi. Ibu Tian memberitahukan Tian sebuah norma yang ada dan proses akomodasi yang dilakukan oleh Tian diharapkan sesuai dengan norma yang sudah dikatakan oleh ibunya. Lalu, cara beradaptasi yang digunakan oleh Tian. Yang pertama, konvergensi. Tian berusaha menyatukan pendapat dengan Jion dengan konvergensi yang dilakukan sesama fans idol grup Korea, sehingga Tian bisa berkomunikasi dengan baik dengan Jion. Lalu yang kedua, divergensi. Tian menghargai agama dan kepercayaan Jion, sehingga ketika ia menyatakan perasaannya, ia tidak ingin identitas mereka tidak perlu disatukan, tetapi ia menerima Jion apa adanya. Lalu selanjutnya, akomodasi berlebihan. Yang pertama, Tian terkadang menggunakan bahasa Korea dan Inggris untuk berkomunikasi dengan Jion karena keterbatasan Jion dalam bahasa Indonesia, yaitu akomodasi berlebihan sensoris. Yang kedua, Tian mencari tahu informasi tentang orang Korea. Tian melakukan akomodasi berlebihan intergroup. Tian menempatkan Jion pada cara ini bukan sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari kelompok. Lalu yang ketiga, Tian menempatkan Jion dalam posisi yang lebih rendah. Jadi ia perlu menjelaskan tentang kampus. Karena Jion masih baru di kampus dan Tian sudah lebih senior di kampus, yaitu akomodasi berlebihan ketergantungan.